sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji Tuhan. Bahagia senantiasa di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Manang tumangihut jamita minggu sadarion. Tapi kita awali dengan sabtedo. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Yang kami lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita buka pintu hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama-sama. Namun, kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Bila Tuhan Yesus bersama kita, kita akan tenang dan damai. Serukanlah itu demi Tuhan Yesus.
damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan atau khotbah minggu hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Kita telah tiba pada minggu kedua masa Epifanias Hapapatarmi Dewata di Portibion. Teks khotbah hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian dituliskan di sana. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan sebab kerajaan di tangan Allahmu, dan serba kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi sang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darat, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu dan girang hati atasmu, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi, bagaimana kabarnya di minggu yang kudus dan menyejukkan hati ini? Saya percaya saudaraku sehat, bahagia selalu bersama sanak saudara dan keluarga. Sekali lagi terimalah untayan dari kami. Selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, semangat selalu menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang bijak berkata, tidak semua yang pahit harus dibuang, tidak semua yang manis ditelan. Sebab pada suatu ketika yang manis itu bisa saja itu berubah pahit, dan pahit akan menjadi manis. Coba saudara bayangkan seperti obat, rasanya pahit sekali, tidak enak kita makan apalagi telan. Tapi jangan lupa, justru ketika menelan obat atau minum obat yang pahit itulah kita bisa sembuh. Artinya, jalanilah kehidupan ini dengan iman, sambil memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Hindarilah segala yang jahat, hindarilah hal-hal yang bodoh, hindarilah segala dosa, namun lakukanlah semua yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, Tuhan telah berikan segala sesuatu untuk dunia, dan untuk manusia kita bebas menikmati. Kita tinggal mengelola alam dan ciptaan lain, sehingga bisa menghasilkan nilai dan berharga untuk kita, untuk orang lain, tentu juga untuk kemuliaan Tuhan. Tapi satu pesan untuk kita, jangan pernah menyalahgunakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan jangan coba-coba mempermainkan dirimu atas apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan ubah dirimu menjadi buruk, atau jangan dirimu menjadi hamba kerja, hamba uang, hamba waktu. Tapi yang paling mengerikan, hindarilah menjadi hamba dunia ini.
Jangan buat dirimu menjadi berhala atau menjadikan orang menjadi berhala yang harus dihormati sementara melupakan Tuhan. Kapankah bisa berubah? Kapankah bisa mentransformasikan diri kita ini menjadi baik dan berharga di mata Tuhan? Kali ini kita tiba pada sebuah khotbah, tepatnya di minggu kedua masa Epifanias. Satu tema yang diingatkan bahwa hari ini bangsa-bangsa di dunia akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bagaimanakah hal itu terjadi? Ya, dalam sejarah perjalanan bangsa Allah atau katakanlah bangsa Israel, bahwa bangsa itu sering lupa diri. Bangsa itu hanya bahagia sekali mendapat gelar terhormat, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kenyataan sehari-hari, mereka sering meninggalkan Tuhan. Mereka juga kehilangan kehormatan karena mereka cenderung melakukan dosa dan kejahatan. Allah sudah memberikan para pemimpin mengarahkan mereka. Nabi-nabi juga telah dibangkitkan di sana untuk mengarahkan. Tapi mereka cenderung melupakan itu. Bahkan mereka melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanah dan alam. Itu pun mereka biarkan. Bahkan sebagian mereka menelantarkan tanah dan alam itu. Jikapun ada yang melakukannya pengolahannya hanya untuk keegoisan, kepentingan semata. Padahal tanah itu berharga, kudus diberikan Tuhan. Tidak harus ditinggalkan itu. Bolehkah Sion atau tanah yang sudah Tuhan berikan itu akan mereka ubah menjadi tanah pembawa berkat? Tanah yang menghantarkan mereka menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang dihargai, bangsa yang setia, yang patut mendapat gelar bangsa pilihan Tuhan. Apakah harus alam, tanah, Sion itu berdiam diri? Apakah mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan jati mereka? Kapan mereka bisa bersinar dan bercahaya? Dakola kata di muluon. Konang papahenan inna dabis. Dakola madok au sihutok Kristus. Alina aku batuduh diriku sihutok Kristus. Dada hula madok au bangsa di mata doa. Alina aku batuduh na bangsa di mata. Ruas ni huri na mangolo doau, ruas ni huri na KBP doau, ruas ni huri HKI doau, GKPI doau, doa kanasi, tapi tidak tunjukkan dia sebagai anggota jemaat yang baik. Saudaraku, bagaimana kita menampakkan pataridaon, papataron di minggu Epifanias, minggu papatarono. Bagaimana kita HKBP mampu menunjukkan jati diri kita, bangsa yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Bagaikan tanah dengan seorang pemuda yang mencari pasangan. Yang artinya tanah pun butuh kasih yang sempurna. Kasih yang benar-benar melekat kepada sesama dan kepada Tuhan. Tanah itu harus diperhatikan. Tanah itu harus dipelihara. Bangsa pun demikian. Seluruh anak-anak bangsa harus diajak menyatu dengan Tuhan. Kita juga diingatkan hari ini melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Bangsa itu memang telah menderita akibat dosa dan kelakuan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih berikan waktu, kesempatan untuk bertobat. Mengulayakan orang. Ya, memang mereka menderita sekali akibat perbuatannya. Tapi khotbah hari ini telah melakukan sebuah transformasi dan evaluasi. Serta membuka wahana yang baru
bagi kita bersama-sama khusus mendengar khotbah ini, bahwa suatu ketika adung-adung ratapan akan bisa berubah menjadi sorak-sorai manalas Nurul Habulun. Dan itu yang dialami bangsa itu. Lalu mereka akan bersorak memuji nama Tuhan. Dan mereka pun sangat bahagia. Karena mereka merasa Tuhan masih peduli dengannya. Biarlah kita semua umat Tuhan, khususnya pengikut Kristus, mempergunakan setiap waktu dan kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Berjanjilah bahwasanya kita siap melakukan apa saja, bahkan pengorbanan hanya untuk Tuhan dan gerejanya. Dan baiklah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Tuhan pasti memberikan kedamaian, keselamatan bagi kita bersama-sama. Jalanilah kehidupanmu, jalanilah tahun 2025 ini dengan kepastian, melangkah pasti di hadapan Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita pasti tenang dan bahagia. Minggu yang kudus, minggu yang bawa kita pada perenungan dan pertobatan, bahwasanya Kristus datang seperti seorang pengantin yang mencari-cari pasangan atau orwan yang baik hati, setia, yang jujur. Dan kitalah itu semua manusia. Kita harus mau menjadi orwan Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan Dia sampai kapanpun. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu di minggu yang kudus ini, kami diingatkan senantiasa melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh telah mengantar kami ke satu negeri, tanah yang kami nantikan. Bahkan kehidupan di tahun 2025, Tuhan sertai kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Shalom.